Masya Allah, banyak sekali. Apa ini Jai? Oh, secang, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan, para akhwat, jamaah kajian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kemudahan sehingga kita bisa kembali duduk di majlis ilmu dengan tiada suatu halangan apapun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sekelumit tentang kehidupan atau biografi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau adalah salah seorang ulama pakar dalam ilmu hadis yang sangat diakui keilmuan beliau oleh dunia, oleh para ulama yang lainnya. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca muqaddimah. Sebelum masuk inti pembahasan, kita akan membaca muqaddimah yang ada di buku talkhis beliau tersebut. Muqaddimah jemaah adalah sesuatu yang harus kita baca. Jadi ketika kita memutuskan untuk membaca buku tertentu, maka muqaddimah itu jangan dilewati. Karena banyak hal penting yang akan kita dapatkan dari muqaddimah. Dari muqaddimah itu biasanya penulis akan memberikan paparan atau memaparkan, menjelaskan segala sesuatu yang ingin dia jelaskan. Di antaranya metodologi penulisan buku. Ya, beliau akan menjelaskan bagaimana cara atau jalan yang saya tempuh di dalam menyusun buku ini. Kemudian juga ada istilah-istilah tertentu yang akan digunakan oleh penulis di dalam buku tersebut
dan itu biasanya disebutkan di dalam muqaddimah. Sebagai contoh, kalau kita mempelajari kitab Bulughul Maram, karangan siapa ini? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka beliau menggunakan istilah, di antara istilah yang beliau gunakan adalah muttafaqun alaih. Adalah istilah muttafaqun alaih. Yang beliau maksudkan dengan istilah muttafaqun alaih itu adalah rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ketika dalam pembahasan kitab Bulughul Maram, kemudian Ibnu Hajar menyebutkan hadza hadisun muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang disepakati atasnya. Maksudnya adalah hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Namun akan berbeda apabila antum mempelajari buku Al-Muntaqa. Al-Muntaqa itu buku yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Majduddin Abul Barakat. Buku ini Majduddin ini, Al-Imam Majduddin ini adalah kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Tatkala Al-Imam Majduddin di dalam buku beliau Al-Muntaqa menyebutkan muttafaqun alaih, maka yang dimaksudkan adalah hadis riwayat Ahmad, kemudian hadis riwayat Bukhari, dan hadis riwayat Muslim. Demikian pula dalam sebagian kitab, tatkala disebutkan nama Syekhul Islam, umumnya yang kita tahu ketika lafaz Syekhul Islam itu dimutlakkan begitu saja, itu yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi dalam sebagian buku yang lain, tatkala muallif menyebutkan Syekhul Islam, maka yang disebutkan adalah ulama yang lain. Mungkin Ibnu Hajar, mungkin Imam Nawawi, dan mungkin yang lainnya. Tidak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari sini akan terjadi kesalahpahaman dalam penukilan suatu ilmu kalau kita meninggalkan muqaddimah. Ketika kita baca buku, kemudian kita lihat muttafaqun alaih. Tatkala hadis itu kita sampaikan di muka umum atau kepada orang lain, kita katakan hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal hadis itu didapatkan dari Al-Muntaqa. Sedangkan beliau mengatakan dalam muqaddimah, kalau saya menyebutkan muttafaqun alaih, itu bukan cuman Bukhari dan Muslim saja, tapi juga riwayat Imam Ahmad. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya untuk membaca muqaddimah dari suatu buku yang hendak kita pelajari, karena akan banyak hal yang kita jumpai dari muqaddimah tersebut. Dengan begitu kita akan meminimalisir kesalahan atau tidak terjadi kesalahpahaman antara pembaca dan yang diinginkan oleh penulis buku tersebut. Baik, di sini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala mengatakan, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ini biasa kita kenal dengan khutbatul hajah, dan ini biasa atau sering dibaca oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memulai majlis beliau. Amma ba'du, adapun setelah itu, faqad iktaraha alayya aktsaru min akhin aw sadiqin an aquma bi talkhis kitabi sifatu salatin nabiy sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Kata beliau, sungguh beberapa temanku, beberapa saudaraku, ya, saudara sesama muslim, iktaraha
Iktaraha itu memberikan masukan atau menyampaikan usulan atau memberikan saran, ya. Mereka memberikan saran kepadaku, masukan, usulan, an aquma bitalkhisi kitabi, agar aku membuat ringkasan terhadap buku yang telah aku tulis. Buku apa yang telah beliau tulis itu? Yaitu Sifatu Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim. Buku yang berjudul Sifat Salatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam minat takbir, mulai dari takbiratul ihram ila taslim sampai salam. Karena salat itu diawali dengan takbiratul ihram, ya, dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Begitu salam selesai salat. Ya. Beda dengan nikah. Ibadah yang panjang masaknya itu nikah. Ya, selama kita masih dalam ikatan pernikahan, selama itu pula kita akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikah itu ibadah. Apapun yang kita berikan kepada anak dan istri kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan yang baik-baik saja. Jangan diberikan yang buruk. Nah, minat takbir ila taslim ka'annaka taraha, seakan-akan kamu melihat secara langsung Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam melakukan salat. Kenapa beliau membuat judul ini? Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti sholat itu ada tuntunannya, sholat itu ada tata caranya, sholat itu ada contohnya dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh dikerjakan dengan asal-asalan. Salam dulu, baru takbiratul ihram, sujud dulu, baru ruku. Ini tidak boleh. Namun kaum muslimin semuanya mengerti tentang urutan-urutan sholat ini. Cuman yang jadi masalah, ada kalanya sholat itu dikerjakan secepat kilat. Ya, sholat dengan kecepatan 5G, bukan 3G lagi, ya, 5G. Ya. Jadi cepat banget pelaksanaannya, sehingga kekhusyuan dan tumaknina itu tidak ada di dalam sholat tersebut. Dan ini termasuk bentuk cacat di dalam sholat. Ya, bagaimana salat itu bisa tanha 'anil fakhsya'i wal munkar, mencegah orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan mungkar kalau pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat itu dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu akan mendatangkan ketenangan di dalam hati kita, kemudian juga akan memberikan efek atau pengaruh yang sangat dahsyat bagi pribadi kita. Akan menjadi pribadi muslim yang lebih baik, ya, kemudian lebih takut kepada Allah, ya, lebih dekat kepada Allah dan seterusnya. Ya, jadi ada ruhnya sholat itu. Jadi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ini jamaah mengarang buku ini sebenarnya itu berawal dari kajian yang beliau sampaikan dari buku beliau At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib yang isinya tentang, ya, dorongan dan larangan. Jadi targhib itu dorongan, orang didorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus, yang baik, yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula at-tarhib. At-tarhib itu lawannya. Jadi isinya ancaman. Jadi hal-hal yang dilarang oleh syariat yang tidak boleh untuk dilakukan. Tatkala beliau pada pembahasan atau tema tentang keagungan salat, betapa agungnya dan betapa tingginya kedudukan sholat itu, serta betapa agungnya keutamaan sholat itu, maka terbetik di hati beliau untuk menulis buku
yang di dalamnya berisi petunjuk bagaimana tata cara sholatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sangat berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau kerahkan segala daya dan upaya ya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menulis buku tersebut, sehingga muncullah aslu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku utama dari sifat salat Nabi yang dikarang atau ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani adalah judulnya Aslu Sifati Salatin Nabi SAW. Buku induk sifat salatnya Nabi yang mulia SAW, buku asal. Dan buku ini ada 3 jilid, tebal. Ya, karena memang beliau mengupas tuntas tentang masalah tata cara salat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun yang kita pelajari adalah talkhisnya, ya, ringkasan dari sifat salat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau wahtisarihi, ya, jadi aku disuruh atau diminta oleh beberapa temanku untuk meringkas dari buku besarku sifat salat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa taqribi ibaratihi ila ammatin nas, dan aku diminta pula untuk mendekatkan ungkapan-ungkapannya agar bisa dipahami oleh banyak orang. Ya, aku diminta untuk ya mengulasnya dengan ulasan yang mudah untuk bisa dipahami oleh umumnya orang. Ya, meskipun judulnya itu talkhis, ringkasan, tapi beliau berusaha untuk membuat ringkasan itu sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya. Karena ada kalanya ringkasan tapi membuat dahi kita itu berkernyit. Kenapa? Karena sulit, ya. Jadi niatnya baik membuat ringkasan, tapi ringkasan ini mungkin terlalu ringkas atau mungkin pilihan katanya kurang tepat sehingga membuat orang yang mempelajarinya itu kebingungan. Baik, selanjutnya. Walamma ra'aituhu iktirahan mubarakan. Maka tatkala aku melihat saran ini adalah saran yang bagus, saran yang mubarak, saran yang sangat baik. Wa kana muwafiqan lima kana yajulu fi nafsi min zamanin ba'id. Dan saran yang disarankan kepadaku ini sebenarnya juga merupakan keinginanku yang sudah lama. Jadi ceritanya tadi sudah saya terangkan, ya, tatkala beliau membahas buku At-Targhib wa Targhib, kemudian terbetik di hati beliau untuk membahas tentang sifat salat ya Nabi yang mulia sallallahu. Syajja'ani dzalika ala an aqtati'a lahu qalilan min waqti al-muzdahim bi katsirin minal a'mal al-ilmiyah. Maka aku terdorong, ya, jadi permintaan dari beberapa temanku tersebut, sekaligus ini juga sebenarnya merupakan keinginanku yang sudah terpendam lama. Maka aku kerahkan ya semangatku dengan mengambil sebagian kecil dari waktuku. Lihat jemaah, ya, untuk menulis buku ya tentang sifat salat Nabi, beliau mengatakan sebagian kecil dari waktuku al-muzdahim yang demikian padat. Ini levelnya para ulama. Jadi mereka itu betul-betul memandang waktu yang telah Allah berikan kepada mereka adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Dan ini juga seharusnya yang ada dalam diri kita. Waktu yang Allah berikan kepada kita itu sangat berharga dan sangat mahal. Allah sudah ingatkan dalam surat Al-Asr, surat yang sangat pendek tapi kandungannya luar biasa. Allah katakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia demi masa atau demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Iya, saya dan Anda semuanya, kata Allah, kita dalam keadaan rugi. Illa, kecuali orang-orang yang masuk dalam golongan berikut. Amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang memanfaatkan waktu yang telah diberikan kepadanya tersebut untuk 1 beriman, 2 beramal saleh.
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini bagian dari amal soleh, yaitu saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan bersabar, dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Kesabaran di dalam menyampaikan kebenaran, kesabaran di dalam menetapi perintah Allah Subhanahu wa taala, kesabaran di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan kesabaran di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu beliau itu sangat padat karena memang beliau banyak yang beliau lakukan, penelitian ilmiah yang terkhusus dalam masalah hadis, dalam masalah hadis. Bikatsirin minal a'mal al-ilmiyah. Jadi penelitian ilmiah. Fabadartu ila tahqiqihi hasaba taqati wa juhdi. Maka aku bergegas untuk mewujudkan keinginan tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesungguhan yang aku miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'ilan al-Maula Subhanahu wa taala, dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, an yaj'alahu khalisan liwajhi. Allah jadikan usahaku ini benar-benar ikhlas, murni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan secuil dari dunia. Wa yanfa'u bihi ikhwanil muslimin, dan semoga dengan izin Allah buku yang akan aku tulis ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku kaum muslimin. Bermanfaat bagi saudara-saudara kaum muslimin, bermanfaat juga bagi beliau. Bayangkan, beliau itu meninggal sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi ilmunya dipelajari dari generasi ke generasi. Sedangkan Nabi yang mulia SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam itu mati, terputus sudah amalnya kecuali dari 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, pahalanya akan terus mengalir meskipun yang bersedekah sudah meninggal dunia, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi Masya Allah. Jadi silahkan antum masuk dari pintu mana saja yang antum bisa. Awaladin sholihin yad'ula, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Yang punya anak maka bisa masuk dari pintu yang ketiga ini. Jadi dia sungguh-sungguh dalam mendidik anaknya, banyak berdoa kepada Allah, banyak bersandar kepada Allah, banyak meminta pertolongan kepada Allah agar diberi kemudahan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menyejukkan hati dan mata kita. Sehingga tatkala kita meninggal dunia, maka mereka akan senantiasa memintakan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula segala sesuatu yang bermanfaat dari ilmu, terkhusus ilmu agama. Ilmu itu bukan miliknya para ulama saja. Ilmu itu bukan miliknya para ustadz saja. Termasuk kita yang bukan levelnya ustadz pun, kita bisa menyebarkan ilmu selama kita tahu ilmu tersebut. Karena Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya 1 ayat. Ada 1 ayat yang kita pahami dan ada 1 hadis yang kita pahami, maka sebarkan, sampaikan kepada orang lain. Dengan demikian kita akan ikut mendapatkan bagian pahalanya. Kemudian juga sedekah jariyah, sedekah jariyah. Antum diberi keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan harta ini untuk banyak-banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyayangi sesama, menyantuni anak yatim, kemudian peduli dengan orang-orang fakir miskin, memberi makan orang-orang yang tidak bisa makan, maka ini adalah keutamaan yang besar dan kita akan menuai nanti pahalanya di dunia, di alam barzah, dan juga di akhirat. Kita akan menuai manfaatnya. Di dunia harta kita semakin berkah. Kemudian di alam barzah kita akan
sedekah itu akan mendinginkan panasnya alam kubur, dan di akhirat kelak sedekah itu akan menjadi naungan kita di saat tidak ada naungan yang lain kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya sejarak 1 dhira'. 1 dhira' itu hanya berkisar atau 1 mil ya. 1 mil itu 1,6 km. Katakan aja 2 kilo jaraknya matahari yang demikian dekat ya, dan di saat itu ada naungannya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang yang dulunya di dunia ahli sedekah. Waqad awradtu fihi ba'dal fawaidi az-zaidati 'ala sifati tanabbahtu laha. Ini kata beliau, dan sungguh aku telah menyertakan di dalam bukuku ini sebagian faedah-faedah tambahan teratas sifat salat Nabi yang mulia sallallahu. Tanabbahtu laha, yang aku anggap penting. Karena memang jamaah tidak ada kesempurnaan kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menulis suatu buku, maka di hari-hari berikutnya akan muncul ya ungkapan seandainya bab ini ditaruh di sebelah sini, seandainya ini ditaruh di belakang, begitu. Jadi akan selalu ada revisi ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba lihat Al-Qur'an, tidak akan pernah ada revisi ya, dan itu mu'jizatun khalidah, mukjizat yang kekal abadi sampai hari kiamat kelak. Ya, berbeda dengan buku yang ditulis oleh manusia sehingga nanti ada istilah cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga, dan dalam setiap cetakan itu pasti akan ada saja perbaikan-perbaikan atau tambahan-tambahan yang dirasa perlu. Itu pasti terjadi karena manusia itu ya bukan makhluk yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wastahsantu dzikraha fi athna'it talkhis, dan aku menganggap bahwasannya faedah-faedah tersebut itu memang pantas dan bagus untuk disebutkan di tengah-tengah ringkasanku tersebut. Kama unitu inayatan khassatan bi syarhi ba'dil alfadhil waridati fi ba'dil jumalil haditsiyah awil adhkar. Demikian pula beberapa kata yang sulit ya, demikian pula zikir-zikir yang sekiranya perlu lafadznya untuk dijelaskan, maka aku jelaskan dengan sebaik-baiknya. Jadi memang ya, mungkin dalam zikir ada beberapa kata yang perlu untuk dijelaskan, beliau jelaskan. Demikian pula mungkin ada lafadz dari hadis yang perlu dijelaskan, maka beliau pun memberikan penjelasan terhadap lafadz-lafadz yang dirasa perlu untuk dijelaskan. Selanjutnya, wa ja'altu lahu anawina ra'isah. Kemudian aku ya, menjadikan judul-judul ya, judul-judul pokok ya, aku beri beberapa judul. Wa ukhra katsiratun janibiyatun tawdihiyah. Demikian pula aku beri sub-sub judul ya, sub-sub judul agar semakin jelas dan gamblang. Wa awradtu tahtaha masailal kitabi bi arqamin mutasalsilah. Kemudian aku juga berikan nomor urut dalam masalah-masalah yang aku sebutkan di dalam bukuku ini dengan nomor secara berurutan. Jadi dari 1 sampai seterusnya ya, dikasih nomor-nomor ya, agar kita bisa lebih nyaman di dalam membacanya dan juga bisa lebih fokus di dalam mempelajarinya. Kemudian wa sarahtu bi janibi kulli mas'alatin bi hukmiha. Kemudian aku jelaskan hukum setiap masalah, setiap pembahasan yang ada, min ruknin aw wajibin. Apakah itu berupa rukun ataukah itu
berupa wajib ya. Jadi beliau akan menjelaskan nanti ini itu masuknya dalam rukun, kalau ini masuknya dalam hal wajib ya. Wajib dengan rukun itu beda. Wa ma sakattu an bayani hukmihi fahuwa minas sunan. Adapun yang aku diamkan, aku enggak ngomong ini rukun, ini wajib, tapi aku diam, dibahas begitu saja kata Syekh, maka ketahuilah bahwasanya hukum dalam masalah itu adalah sunnah. Lihat jemaah, ya beliau mulai menerangkan maksud dari apa yang beliau tulis dalam kitab beliau. Ya, jadi kalau kalian membaca bukuku ini kemudian tidak menjumpai adanya penyebutan hukum, maka ketahuilah hukumnya itu berarti sunnah. Itu kata beliau. Ya, istilah-istilah seperti ini penting untuk kita ketahui agar tidak kebingungan di dalam membaca buku beliau tersebut. Kemudian wa ma sakattu an bayani hukmihi fahuwa minas sunan. Ya, kalau yang aku diamkan maka itu hukumnya sunnah. Wa ba'dhuha qad yahtamilul qawlu bil wujub. Namun dalam sebagian keadaan, sebagian kecil keadaan ada kalanya mengandung kemungkinan hukumnya wajib. Ya, dari sini berarti terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jadi beliau memberikan isyarat ya, masalah A ini ya ada kemungkinan wajib. Ya, meskipun bagi sebagian ulama dikatakan sunnah, tidak sampai dalam level wajib. Itu kata beliau. Sehingga ya ada kalanya beliau akan menyebutkan wal jazmu bihadza au dzaka yunafit tahqiqal ilmi. Memastikan hukum pada sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama ini akan menafikan atau meniadakan ya keilmiahan suatu ilmu. Ya, jadi kalau bahasa bebasnya amanah ilmiahnya nanti hilang. Ya, jadi sesuatu yang memang diperselisihkan ya beliau tidak berani untuk menjazam itu memastikan bahwasanya hukumnya ini wajib atau hukumnya ini adalah sunnah, karena memang ada perselisihan di dalam masalah tersebut. Kemudian warruknu huwa ma yatimmu bihi syai'ul ladzi huwa fihi. Kemudian sekarang beliau menyebutkan beberapa istilah yang harus kita ketahui, harus kita pahami. Ada istilah rukun. Apa itu rukun? Huwa ma yatimmu bihi syai'al ladzi huwa fihi. Rukun itu adalah ya sesuatu yang ada dalam ya diri ibadah itu ya yang menjadikan ibadah itu sempurna. Dalam artian ibadah itu tidak akan sempurna kalau tidak ada sesuatu tersebut. Ya, konsekuensinya apa? Kalau rukun ini hilang dari ibadah itu, maka ibadah itu akan menjadi batal. Makanya beliau mengatakan wa yalzamu min adami wujudihi butlanu ma huwa ruknun fihi. Ketika rukun ini tidak ada, maka ini akan berkonsekuensi batalnya sesuatu yang seharusnya ada rukun tersebut di dalam sesuatu tersebut. Contoh, karruku'i mathalan fis shalah. Contoh seperti rukuk di dalam salat. Rukuk itu fahuwa ruknun fiha. Rukuk itu termasuk rukunnya salat. Rukun itu sesuatu yang harus ada, tidak boleh wasyartu. Ada juga istilah syarat. Karrukni itu seperti rukun, illa annahu yakunu kharijan amma huwa syartun fihi. Hanya saja unihi, salat itu enggak sah kalau dilakukan dengan ruku ini termasuk rukun. Wudu itu terpisah dari inti ibadah salat. Ya, maksudnya salat itu dari yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, tidak ada di sela-sela itu wudu, kan gitu. Jadi bukan merupakan rangkaian dari ibadah salat. Itu sesuatu di luar salat, tapi itu merupakan syarat salat.
Sehingga sholat kalau tidak didahului dengan wudu terlebih dahulu, maka sholat itu menjadi tidak sah atau menjadi batal meskipun tidak ada rukun yang tertinggal. Jelas sama ya? Jelas atau mumet? Jelas ya? Baik. Terlalu cepat tidak? Enggak ya? Kemudian wal wajib. Sekarang ada istilah wajib. Apa itu wajib? Huwa ma thabatal amru bihi fil kitabi awis sunnah. Sesuatu yang telah tetap perintahnya di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wala dalila ala rukniyatihi au syartiyatihi. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya sesuatu itu masuk dalam kategori rukun atau masuk dalam kategori syarat, tapi harus dilakukan. Maka kata beliau itu namanya wajib. Jadi istilah-istilah ini harus benar-benar kita perhatikan, kata Syekh. Ya, bedakan istilah-istilah tersebut, kata beliau. Dan wajib ini apabila dilakukan yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib ini kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Yu'aqab, dapat siksa nanti. Dia dapat dosa. Illa li'udrin, kecuali adanya udzur. Kecuali adanya udzur. Kecuali adanya udzur. Wa mithluhu al-fard. Sama persis dengan istilah wajib itu al-fard. Al-fard itu ya fardu. Ini sama dengan wajib. Istilah fardu dengan wajib itu sama, kata beliau. Wat tafriqu bainahu wa bainal wajibi istilahun hadithun la dalila alaih. Membedakan antara fardu dengan wajib ini adalah suatu istilah baru yang tidak berdasar. Jadi tidak ada alasan untuk membedakan antara istilah fardu dan istilah wajib. Kata beliau fardu dan wajib itu sama. Sama, tidak ada bedanya. Istilah berikutnya was sunnah. Ada istilah sunnah. Apa itu sunnah? Ma wadhaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi minal ibadati daiman. Sunnah itu adalah sesuatu yang rutin dari ibadah yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam au ghaliban, atau kalau enggak rutin tapi Nabi itu sering melakukan sesuatu tersebut. Walam ya'mur bihi amra ijab, dan beliau itu tidak pernah menurunkan perintah wajib. Jadi Nabi nggak pernah mewajibkan, karena Nabi nggak mewajibkan, sedangkan perbuatan itu sering dilakukan oleh Nabi atau bahkan rutin dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwasanya perkara tersebut hukumnya sunnah, bukan wajib. Wa yuthabu fa'iluha, orang yang melakukan sunnah tersebut akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yu'aqabu tarikuha, dan orang yang meninggalkan sunnah tersebut tidak mendapatkan siksa, tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, wala yu'atabu, dan juga tidak dicela. Tidak dicela. Yang dicela itu dan mendapatkan dosa adalah kalau dia meninggalkan perkara yang wajib. Kemudian
wa ammal haditsul ladzi yadhkuruhu ba'dul muqallidin. Ya. Adapun hadis yang disebutkan oleh sebagian orang-orang yang taklid, ya, yang disebutkan oleh sebagian orang-orang yang taklid, ma'zuwan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis itu disandarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hadisnya? Man taraka sunnati lam tanalhu syafaati. Ada sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dibawa oleh orang-orang yang taklid. Ya. Muqallidun, taklid. Jadi enggak recheck terlebih dahulu derajat hadisnya ini bagaimana, ya, pokoknya dapat langsung disampaikan, ya, padahal mereka adalah orang-orang yang, ya, menuntut ilmu. Arti hadis itu, barang siapa yang meninggalkan sunnahku, lam tanalhu syafaati, dia tidak akan pernah mendapatkan syafaatku. Ya. Barang siapa yang meninggalkan sunnahku, maka dia tidak akan mendapatkan syafaatku. Bagaimana hadis ini kedudukannya? Kata Syekh, fala aslalahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini derajatnya itu la asla lahu, tidak ada asal usulnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. La asla lahu, enggak ada asal usulnya. Terus dari siapa? Berarti bukan dari Nabi. Ya. Tidak ada asal usulnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana kadzalika fala yajuzu nisbatuhu ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian keadaannya, maka tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi yang mulia SAW. Hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak jelas asal usulnya, atau hadis yang palsu, tidak boleh disandarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, khasyatat taqawwuli alaih, karena ini dianggap berbicara atau menyandarkan suatu ucapan kepada Nabi yang tidak diucapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan jelas faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengucapkan sesuatu mengatasnamakan diriku, ya, jadi menyandarkan ucapan dia itu kepada diriku. Jadi dia mengucapkan sesuatu dan mengatakan ini adalah hadis Nabi atau ucapannya Nabi yang mulia sallam, malam akul, padahal aku enggak pernah mengatakan itu, tapi kok berani-beraninya disandarkan kepada aku. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia mengambil jatah tempat duduknya di neraka. Jadi ancamannya besar. Ya, ada kalanya orang itu jamaah bikin hadis palsu, tujuannya itu agar dagangannya laris manis. Ya, demi fulus hadis palsu pun dibuat. Nabi mengatakan habbatus sauda, al-habbatu as-sauda shifaun likulli da. Jintan hitam itu merupakan obat untuk segala jenis penyakit. Ya. Jadi dia obat. Sama penjual terong, lafadz habbatus sauda ini dihilangkan. Jadinya al-badhinjan syifa likulli da. Terong itu obat segala macam penyakit. Dia bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sabda Nabi loh. Naudzubillah.
untuk melariskan dagangan, berani memalsukan hadis Nabi yang mulia SAW, menyandarkan hadis kepada Nabi, padahal Nabi nggak pernah mengatakan demikian. Akhirnya terornya laris jemaah. Tapi dia kena ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Silahkan kau siapkan tempat dudukmu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ancaman yang sangat besar. Ya. Maka demikian pula dengan para dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam dengan membawakan hadis-hadis yang palsu disampaikan kepada umat sehingga umat itu meyakininya, maka ya berbahagialah dai-dai tersebut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesatkan manusia dengan hadis-hadis palsunya, ya, dengan ya adanya keinginan-keinginan tertentu dari keinginan dunia, ingin tersohor, ya, ingin memakan harta manusia dengan cara yang batil, ya, dan ingin ini ingin itu, ya, maka dia berada dalam kondisi yang berbahaya. Kemudian, wa inna min nafilatil qawli an adhkura annani lam altazim fihi tab'an li aslihi madhhaban muayyanan minal madhahibil arba'atil muttaba'ah. Dan perlu aku sampaikan di sini, kata beliau, bahwasannya di dalam bukuku ini, ya, buku sifat salat Nabi ini, aku tidak berpegang teguh terhadap mazhab tertentu dari mazhab-mazhab yang ada, minal madhahibil arba'atil muttaba'ah, dari mazhab-mazhab imam 4 yang diikuti oleh manusia. Kita tahu jamaah, mazhab dalam dunia ilmu fikih itu banyak. Sebenarnya banyak. Hanya saja ada yang ditulis dan ada yang tidak ditulis. Ya, ada yang ya ditulis oleh murid-muridnya sehingga mazhab itu terus tersebar dari generasi ke generasi. Ya, seperti mazhab al-Imam Syafi'i, mazhab al-Imam Malik, mazhab al-Imam Abu Hanifah, dan mazhab al-Imam Ahmad. Meskipun Imam Ahmad itu melarang para penuntut ilmu atau melarang murid-muridnya untuk menulis ya pendapat-pendapat beliau, ya, tapi Allah ingin kebaikan untuk beliau. Ditulis oleh murid-muridnya sehingga mazhab fikih beliau tersebar di pelosok bumi dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. Ada mazhab-mazhab yang lain, ada mazhabnya Tsauri dan juga ada ya mazhab dari yang lainnya juga, tapi yang dikenal sampai sekarang ini 4 mazhab ini yang masih terlestarikan. Mazhabnya orang Indonesia apa? Syafi'i. Cuman sayangnya Syafi'i dalam masalah fikih saja. Akidahnya tidak mau mengikuti mazhabnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini namanya pengen enaknya saja. Ya, tidak murni mengikuti al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kata Syekh, aku tidak berpegang teguh dengan satu mazhab tertentu dari 4 mazhab yang ada. Wa innama salaktu fihi maslaka ahlil hadis. Tapi metode penulisanku dalam buku ini adalah aku menempuh jalannya yang ditempuh oleh ahlul hadis. Ya, ahlul hadis, bukan ahlul fikih. Kalau ahli fikih itu biasanya dia menulis buku berdasarkan mazhab yang dia anut. Ya. Jadi ketika dia lebih condong kepada mazhab Syafi'i, maka ketika dia menulis bukunya tersebut, ya yang disampaikan adalah mazhabnya Syafi'i, yang dibela adalah mazhabnya Syafi'i, meskipun telah jelas dalil yang menjelaskan masalah tersebut, tapi orang-orang yang taklid itu selalu ada. Orang-orang yang taklid itu selalu ada. Ya, betul-betul ya mereka itu mengagungkan mazhabnya Syafi'i, padahal Imam Syafi'i tidak pernah menginginkan hal itu. Padahal Imam Syafi'i telah berpesan kepada ya
murid-muridnya, juga kepada kaum muslimin secara umum. Idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu adalah hadis yang sahih, itu juga madhabku meskipun tidak tersebutkan di dalam madhabku. Aku belum pernah menyebut masalah ini, tapi kalau memang dalilnya telah jelas, maka itu juga merupakan madhabku. Itu kata beliau. Maksudnya beliau apa? Jangan kalian itu taklid kepadaku. Kata beliau, idza ra'aitumuni aqulu qawlan, kalau kalian melihat aku itu mengucapkan suatu ucapan, waqad shahha 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu, namun telah datang hadis yang sahih dari Nabi yang menyelisihi ucapanku tersebut, fa'lamu anna aqli qad dhahab, ketahuilah akalku ini telah hilang. Maksudnya apa? Buanglah pendapatku, pegangi hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, kullu hadisin 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qauli. Setiap hadis yang bersumber dari Nabi itu juga merupakan pendapatku. Itu juga merupakan pendapat yang aku pilih. Jadi aku berjalan di belakang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa illam tasma'uhu minni, meskipun kalian belum pernah mendengar pendapatku dalam masalah tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis itu. Karena Imam Syafi'i itu manusia, jemaah. Imam Ahmad itu juga manusia, Abu Hanifah juga manusia, Imam Malik juga manusia, dan manusia itu tidak pernah luput dari salah atau lupa. Tidak menutup kemungkinan kalau ada hadis-hadis tertentu yang luput dari Al-Imam Syafi'i, dan ini tidak mustahil. Sangat mungkin terjadi. Meskipun beliau kelasnya alim minal ulama, kelasnya para ulama besar, ulama dunia. Tapi ada saja 1, 2, 3, 4, 5 hadis yang mungkin belum sampai kepada beliau. Makanya beliau mengatakan idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau memang hadisnya itu hadis yang sahih, maka itu juga merupakan madhabku. Jadi kalian jangan taklid kepadaku. Imam Ahmad juga ngomong, la tuqallid syafi'iyan, kalian jangan taklid kepada Syafi'i. Wala tuqallid Malikan, jangan taklid kepada Imam Malik, dan juga jangan taklid kepada Al-Imam Abu Hanifah. Tapi yang harus kalian lakukan adalah lihat dari mana mereka mengambil dasar dari ucapan mereka atau pendapat mereka. Dasarnya mana? Lihat. Yang mereka jadikan dasar itu mana? Hadisnya mana? Kemudian kamu lihat, kalau memang bersesuaian dengan hadis Nabi yang mulia SAW, maka ambillah, silahkan diambil pendapat tersebut. Imam Abu Hanifah juga dengan sangat tegas mengatakan, haram atau dilarang keras bagi siapa saja untuk mengambil pendapatku kalau dia tidak tahu dari mana asal usulnya muncul pendapatku ini. Dengan bahasa yang singkat, kalau dia nggak tahu dari mana dasarnya aku mengambil pendapat ini, tidak boleh bagi dia untuk mengambil pendapatku. Jadi harus tahu terlebih dahulu, karena bisa jadi pendapatku ini salah, maka sesuatu yang salah tidak berhak untuk diikuti. Alladzina yaltazimuna al-akhdha bi kulli ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ahlul hadis ini mereka berpegang teguh untuk mengambil segala apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang telah tetap dari Nabi, itu yang akan diambil. Yang tidak tetap dari Nabi, ya tidak diambil. Walidzalika kana madhhabuhum aqwa min madzahibi ghairihim. Oleh karena itu, madhabnya ahlul hadis itu lebih kokoh, lebih kuat daripada madhab selain mereka. Para ulama pernah mengatakan begini, jemaah. Kullu muhadditsin faqih. Setiap ahli ilmu yang dia ahli dalam hadis bisa dipastikan dia ahli fikih. Walaisa kullu faqihin muhaddisun.
atau muhaddisan. Namun tidak setiap ahli fikih itu ahli hadis. Jelas sampai sini jemaah? Saya ulangi. Setiap ahli hadis pasti ahli fikih, tapi tidak setiap ahli fikih dia ahli hadis. Ya. Kenapa demikian? Karena seorang ahli hadis jemaah, pertama kali yang dia lakukan adalah meneliti dengan sangat jeli dan teliti bagaimana derajat hadis ini. Apalagi kalau sudah masuk dalam pembahasan masalah illatul hadis, cacat dalam sebuah hadis. Cacat dalam sebuah hadis ini ada kalanya itu khafi. Cacatnya itu sangat-sangat samar, hampir-hampir hampir-hampir ketika dilihat dengan kasat mata itu hadis sahih, tapi ternyata di dalam hadis itu ada cacat. Cacat yang sangat samar, cacat yang sangat tersembunyi, dan itu biasanya hanya bisa dikenali dan diketahui oleh seorang muhaddis. Jadi seorang muhaddis memastikan terlebih dahulu ini hadis sahih atau tidak. Ya, dan tatkala mereka sudah sampai pada kesimpulan hadza hadisun sahih, ini adalah sebuah hadis yang sahih, itu bukan ucapan yang langsung terucap begitu saja, tapi itu melalui proses yang sangat panjang, meneliti setiap para perawi yang ada, kemudian jalur periwayatannya dikumpulkan dari mana saja, diteliti satu persatu bagaimana rawi si A ini. Kemudian si B ini bagaimana? Oh, dia orang yang thiqah, terpercaya, dia bagus. Syaratnya dilihat tersambung, baru diterima jemaah. Ya, baru diterima. Berbeda dengan ahli fikih. Ada kalanya hadis-hadis yang dijadikan dasar itu sebenarnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, cuman tidak ketahuan. Dari situlah terkadang muncul perselisihan di antara sesama ahli fikih atau bahkan antara ahli hadis dengan ahli fikih. Kenapa bisa muncul perbedaan? Berawal dari pentashihan atau pentad'ifan sebuah hadis. Berawal dari sahih atau tidaknya sebuah hadis, dari situlah muncul perbedaan. Sehingga si A, ulama A mengatakan masalah ini hukumnya demikian dan demikian, berpegang teguh terhadap hadis tersebut. Si B ketika dia berpendapat atau menilai bahwa hadis yang dibawa oleh si A itu hadis yang tidak tetap, ghairu tsabit, sebuah hadis yang ada pembicaraan di dalamnya, hadis yang belum sampai derajat sahih, sehingga di ulama yang B ini tidak mau menggunakan hadis ini, maka dari situlah muncul perbedaan pendapat. Ya, nah. Walidzalika kana madhabuhum aqwa min madhahibi ghairihim. Oleh karena itu mazhab mereka lebih kuat daripada mazhab selain mereka. Kama syahida bidzalikal musannifuna min kulli madhhabin. Hal ini sebagaimana yang telah disaksikan sendiri oleh para penulis dari setiap mazhab. Dari setiap mazhab, para penulis dari setiap mazhab fikih yang ada, mereka mengakui akan kepiawaian dan keluasan ilmu seorang muhaddis. Kenapa seorang muhaddis itu pasti faqih? Karena jamaah setelah dia tahu tentang derajat hadis, kemudian dia akan mengambil faidah atau menggali faidah dari hadis tersebut. Sehingga akan banyak hal yang ditemukan. Bukan cuma masalah fikih saja, masalah-masalah yang lain pun akan ditemukan. Masalah akhlak, masalah muamalah akan ditemukan oleh seorang muhaddis. Kemudian kama minhum al-allamah Abul Hasanat al-Laknawi, di antaranya adalah al-allamah Abul Hasanat al-Laknawi al-Hanafi, madzhab beliau adalah Hanafi, al-qail, beliau mengatakan, ahli fikih ini Abul Hasanat al-Laknawi al-Hanafi, beliau mengatakan, wa kaifala, bagaimana tidak bisa dikatakan bahwasanya ahlul hadis madzhab mereka lebih kuat daripada ahlul fikih, daripada ahli fikih. Bagaimana tidak bisa dikatakan demikian? Wahum warasatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqqan, mereka itu betul-betul pewarisnya Nabi.
ya, mempelajari hadis. Wa nuwabu syar'ihi sidqan, dan mereka itu adalah wakil-wakil syariat yang dibawa oleh Nabi secara jujur. Hasyaranallahu fi zumratihim, semoga Allah mengumpulkan kita semuanya dalam golongan mereka. Wa amatana ala hubbihim wasiratihim, dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dengan mencintai mereka semuanya dan meneladani jejak hidup mereka. Terakhir, wa rahimahumul Imam Ahmad ibnu Hanbal, semoga Allah merahmati Imam Ahmad ibnu Hanbal, idz qala, tatkala beliau mengatakan, dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru, agama Nabi Muhammad itu adalah hadis-hadis. Ni'mal matiyatu lil fata atharu, ya, hadis-hadis itu adalah hadiah terbaik bagi para pemuda. La targhabanna 'anil hadithi wa alihi, jangan sekali-kali kamu membenci hadis dan ahlul hadis. Farra'yu lailun wal haditsu naharun, pendapat akal itu ibarat gelapnya di waktu malam. Wal haditsu nahar, sedangkan hadis itu ibarat waktu siang yang terang benderang. Ya, jadi kedudukan akal jadi bawahnya hadis. Wala rubbama jahilal fata atharul huda wasyamsu bazighatun laha anwaru, ya, ada betapa banyak pemuda itu, seorang pemuda itu jahil, tidak mengerti dari atharul huda, jejak-jejak petunjuk, ya, tidak mengerti tentang hadis. Wasyamsu bazighatun laha anwaru, ya, sedangkan matahari itu bazighatun, terbit, ya, dengan mengeluarkan cahayanya. Dalam artian, seorang pemuda tatkala dia mau mempelajari hadis Nabi yang mulia SAW, maka dia akan menjadi pemuda yang memiliki ilmu yang sangat berharga, dan dia akan menjadi penerang layaknya matahari menerangi alam semesta. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Dimashq, ini mukaddimah ini beliau tulis di Damaskus pada tanggal 26 Safar tahun 1392 Hijriah. Sekarang tahun 1446 Hijriah. Berapa puluh tahun yang lalu? Atau ratus? Nanti dihitung sendiri. Hadza wallahu taala alam bissawab. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Wallahu taala alam bissawab. Ada 1-2 pertanyaan jemaah? Jelas ya? Belum masuk intinya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan masalah kiblat. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan dalam masalah ini, ya. Silahkan antum merenung, silahkan antum berpikir. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kiblat nanti bisa ditanyakan pada pertemuan di bulan depan. Anak kira nyampe di satu pembahasan dengan mukaddimah ternyata tidak nutut waktunya. Hadza wallahu taala alam bissawab. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan senantiasa merahmati kita semuanya, memberkahi kita dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mewariskan amal saleh. Nakhtatim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.